kurang semangat. Shalom! Selamat hari Minggu adik-adik. Hari ini adik-adik akan ditemani oleh Kak Denis untuk menemani adik-adik dalam beribadah pada Minggu ujung tahun Parhuriaon, di mana minggu kita hari ini memiliki topik Ajari Mahami Mamianggi Aka Arinami, atau yang kita bisa artikan, ajarilah kami menghitung hari-hari kami. Nah adik-adik, tiap detik yang diberikan Tuhan kepada kita sangatlah berharga bagi kita. Karena kita bisa menjalankan hidup kita bisa menjalankan aktivitas kita bisa bersekolah, kita bisa bertemu orang tua kita, bertemu teman kita, bertemu saudara-saudara kita, dan juga menjalankan hari dengan senang. Itu karena karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Maka adik-adik kita harus selalu menghargai tiap detik yang Tuhan telah berikan kepada kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita nyanyikan pujian kita yang pertama. Hari ini, harinya Tuhan, Mari kita bersukaria. Hari ini, harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini, harinya Tuhan. Hari ini, harinya Tuhan, Mari kita bersukaria. Hari ini, harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini, harinya Tuhan. Adik-adik, kita sudah memanjatkan pujian kita yang pertama, tapi masih kurang semangat. Kan kita mau memanjatkan ibadah kita kepada Tuhan, maka kita harus memuji Tuhan dengan lebih semangat. Oleh sebab itu adik-adik, marilah kita nyanyikan pujian kita yang kedua. Kita bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian ini dengan semangat. Marilah kita nyanyikan Yesus Pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya.
memanjatkan doa syafaat kita. Nah, kita harus mempersiapkan hati kita untuk memanjatkan doa kita. Kita akan memberikan doa kita dari hati kita yang paling dalam kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sebelum itu, marilah kita menyanyikan pujian kita yang selanjutnya, Waktu Tuhan. Ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nah, adik-adik, sekarang kita akan memanjatkan doa syafaat kita. Gimana sih doa yang benar? 5, 5, 10. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita menyerahkan hati kita dengan tulus untuk berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ya Bapa yang bertata di dalam surga, terima kasih berkat-Mu semalam. Kau memberikan kami tidur yang nyenyak, dan Kau juga membangunkan kami dengan keadaan sehat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami akan menjalankan ibadah kami. Berkati ibadah kami ini agar bisa kami jadikan pelajaran dan pedoman bagi kehidupan kami. Juga Tuhan Yesus, berkatilah pendeta yang akan memberikan firman pada kami dan juga kakak-kakak sekolah minggu yang akan menemani kami gereja. Tuhan, meskipun kami belum bisa beribadah di tempat kudus-Mu, tetapi kami tetap beribadah dengan hati yang tulus, berdoa dan memuji memuliakan nama-Mu. Kami memohon agar pandemi ini bisa cepat selesai dan kami bisa kembali berkumpul beribadah di tempat-Mu yang kudus. Berkatilah teman kami yang beribadah di rumahnya masing-masing, orang tua yang menemani kami, saudara yang menemani kami, maupun keluarga yang menemani kami. Tuhan Yesus, berkatilah kami dalam sekolah kami, berkatilah kami dalam mengerjakan tugas kami, berkatilah kami dalam ujian dan ulangan kami ya Tuhan, agar kami bisa mengerjakan dan menyelesaikannya dengan baik. Juga berkati orang tua kami yang bekerja untuk kami, berkatilah mereka dalam pekerjaan mereka, lancarkanlah segala pekerjaan mereka Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa dan permohonan kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu adik-adik, mari kita menyiapkan hati kita, pikiran kita, dan juga Alkitab kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan fokus agar firman tersebut bisa kita aplikasikan ke kehidupan kita sehari-hari. Dan juga adik-adik, kita tidak boleh mengantuk maupun bersedih maupun bermain saat mendengarkan firman Tuhan, agar firman tersebut bisa kita dengarkan, lalu bisa kita ambil di otak kita dan kita bisa menggunakannya untuk kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itu adik-adik, marilah kita nyanyikan pujian kita yang selanjutnya, Pelangi Kasih.
Kita mendengar firman Tuhan, semuanya mengambil sikap untuk duduk bersandar, santai, dan kita berdoa. Terima kasih Bapa, hari yang Tuhan berikan bagi kami saat ini kami boleh bersama dalam ibadah walaupun lewat Zoom seperti yang terjadi, karena kami ingin firman-Mu Tuhan sampai kepada kami. Kami ada di sini di rumah kami masing-masing untuk mendengarkan firman Tuhan, karena kami yakin dan percaya Tuhan selalu ada berserta dengan kami. Maka berfirmanlah Bapa, kami anak-anak-Mu ada untuk mendengarkannya. Amin. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikian firman Tuhan. Anak-anak, ini firman ini kan sudah sering kita dengar. Ya dah. Maka kita lihat dulu sekarang yang pertama. Siapa di antara kita yang tidak mengenal garam? Semua mengenal garam? Semua mengenal garam. Garam itu biasa dipakai untuk mengasinkan makanan, sayuran, ya. Sayur kalau dimasak tidak pakai garam, hambar. Tidak ada orang suka. Tapi kalau dibikin gambar garam, waduh, ada asin-asinnya, enak dia. Tapi jangan terlalu banyak, ya. Kalau terlalu banyak juga bukan makan sayur lagi nanti namanya, jadi makan garam. Nah, garam itu fungsinya mengasinkan sekaligus mengawetkan. Itu garam. Membuat rasa, mengasinkan, membuat rasa dan mengawetkan. Tadi katakan di sini, kamu garam dunia. Berarti anak-anak dimanapun berada menjadi membuat warna, membuat rasa. Yang tadinya semua orang lagi cemberut, lagi semuanya pada bingung. Anak-anak datang ke situ, langsung suasananya menjadi hore, menjadi ceria semuanya. Itulah kalau dikatakan anak-anak itu menjadi garam, ya, menjadi rasa. Ada rasa persekutuan itu, ada warna persekutuan itu. Dan kemudian lagi dikatakan tadi fungsi garam adalah mengawetkan. Mengawetkan berarti dengan adanya anak-anak di tempat persekutuan dengan kawan-kawannya, semuanya menjadi cair, semuanya menjadi bersukacita. Tidak ada lagi yang bau busuk. Apa itu bau busuk? Bau busuk itu berarti tidak mau melakukan yang baik. Dengan hadirnya anak-anak Tuhan, semuanya boleh menjadi cair dan semuanya bergembira. Itu yang pertama. Ini ada lagi. Yang kedua dikatakan, kamu adalah terang dunia. Waktu Amang dulu mahasiswa, ada adik kelas Amang namanya Elia. Buta. Matanya buta, sama sekali buta. Berumur 4 tahun dia buta. Sehingga dia belajar itu pakai huruf Braille namanya. Huruf Braille itu dia bisa belajar membaca, semuanya menulis, dan orang-orang tertentu yang bisa membacanya, ya. Dan dia melakukan itu. Dia buta, tapi dia pintar. Kalau dia mengetik, kalau salah dia panggil, kawan-kawan, tolong saya dulu, ada salah ketik ini. Saya ketik, aturannya saya ketik, mau saya ketik. Misalnya, saya pergi, seperti itu. Menjadi, saya pergi. Oh, ini ada di mana itu? Cocokkan dulu hurufnya, mesintiknya, dicocokkan. Itu. Buta. Dia tidak melihat apa-apa. Tapi dia mengatakan begini,
Saya bersyukur kepada Tuhan karena saya pernah melihat. Walaupun saya sekarang buta, tapi saya pernah melihat. Dan saya mengetahui warna. Dan saya bisa membedakan siang dan malam waktu itu. Sekarang dia tidak bisa lagi membedakan siang dan malam. Semuanya gelap. Nah, dikatakan di sini, kamu adalah terang dunia. Kalau seperti kawan Amang tadi itu, dia tidak bisa membedakan siang dan malam. Kalau diberikan kepada adik-adik seperti itu, tutup mata semuanya. Coba berjalan, bisa? Wah, mau nanti tabrakan ya? Ya, tabrakan. Tapi kalau dia tidak, dia sudah terbiasa dia tidak tabrakan. Yang mau dikatakan di sini adalah ternyata mata ini sangat berguna. Dan mata ini berguna kalau semuanya ada terang. Kalau tidak ada terang, gelap semuanya, mata pun tidak berguna. Kalau semuanya gelap, dunia gelap, tidak berguna. Apapun menjadi tidak berguna dalam tubuh kita. Nah, kalau dikatakan di sini, kamu adalah terang dunia, berarti adik-adik itu bisa memberikan cahaya, bisa memberikan terang, bisa memberikan sinar. Artinya apa? Artinya setiap anak-anak datang ke suatu tempat, pada saat kawan-kawannya bermain, adik-adik bisa melakukan yang sesuai dengan kebenaran Tuhan. Ada anak-anak di situ yang suka berkelahi, adik-adik datang, anak-anak datang ke situ, wah, langsung perkelahian dihentikan. Itulah misalnya. Nah, hari ini dikatakan ada dua tugas kita. Yang pertama, kita harus mewarnai, harus membuat suasana sukacita dengan rasa yang indah, dengan rasa yang enak. Dan yang kedua dikatakan kita harus mampu membuat semuanya jelas, terang, tidak ada lagi keraguan-keraguan. Dikatakan di sini kenapa? Karena terang dan garam itu adalah sosok manusia yang baru. Garam dan terang itu bagi setiap orang adalah sosok manusia yang baru. Anak-anak sudah memperlihatkan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan. Artinya menjadi kebenaran Tuhan dimanapun berada. Maka dikatakan di sini, kalau lilin dihidupkan, dia akan dibuat di atas kaki dia, atau dia ditempatkan di atas. Bukan ditelungkupkan supaya dia bercahaya. Ada makna, ada arti. Ya, ada makna, ada arti. Kehidupan kita harus bermakna. Sekarang kita masih SD. Oh, apalah artinya anak-anak SD? Apalah pekerjaan yang bisa dilakukan? Oh, banyak sekali pekerjaan yang bisa dilakukan anak-anak SD. Yang pertama sekali, bangun tidurku terus. Tidak perlu disuruh bangun tidur, sudah langsung otomatis. Kemudian dia langsung membereskan dirinya sendiri. Ku terus mandi, langsung dia membereskan sendiri. Tidak lupa menggosok gigi, tidak perlu lagi kakaknya lagi yang harus rewel untuk menyuruh sikat gigi. Kemudian menolong ibu membereskan tempat tidur. Siapa yang melakukan itu setiap pagi? Ayo, tunjuk tangan dulu. Siapa yang membuat setiap pagi hidupnya bermakna? Ayo. Wah, semua ya. Semua melakukan hidupnya bermakna setiap pagi. Di situ bangun pagi, langsung dia beraktivitas, mampu dia mandiri, berdiri sendiri. Mandiri namanya ya, berdikari. Bisa dia melakukan pekerjaannya untuk dirinya sendiri. Tidak perlu lagi orang tuanya atau kakaknya harus ribut-ribut memanggil namanya untuk membangunkan, untuk mandi, dan untuk membereskan tempat tidur. Semuanya sudah dilakukan. Itu berarti kita sudah menjadi sosok yang baru yang boleh menjadi sukacita untuk semua orang. Itu yang dimaksud dengan dua kata. Kamu adalah garam, kamu adalah terang. Karena apa? Karena Yesus sendiri yang sudah melakukan itu lebih dahulu kepada kita. Yesus itu melakukan lebih dahulu kepada kita. Dia datang menjadi garam untuk dunia ini. Dia datang menjadi terang untuk dunia ini.
Dan terang dan yang sudah dinyatakan Yesus untuk dunia ini sekarang dilanjutkan kepada manusia, supaya manusia mampu melakukan tugas panggilan Tuhan dimanapun berada, supaya manusia mampu menyatakan kebenaran Tuhan dimanapun berada. Sehingga doa kita, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, itu menjadi tugas kita. Kita akan menjadikan dunia ini menjadi surga, karena kebenaran Tuhan akan terjadi lewat anak-anak sekolah minggu, lewat orang-orang yang percaya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, saat ini kami Engkau layakkan menjadi pembawa kebenaran, pembawa kemuliaan, pembawa kerajaan Tuhan di dunia ini. Karena kami anak-anak sekolah minggu, Tuhan tetapkan menjadi garam dan Tuhan tetapkan menjadi terang. Kami anak-anak sekolah minggu lemah, tidak mampu melakukan apa-apapun. Tetapi kami yakin dan percaya Bapa, atas kuat kuasa dan kasih-Mu serta Roh-Mu yang selalu mengajar kami, membimbing kami, maka saat kami anak-anak sekarang juga, kami akan mampu menyatakan kebenaran, jujur kepada semua orang, dan melakukan aktivitas kami, memakai waktu kami untuk pekerjaan dan perbuatan yang baik. Sertai kami Tuhan dalam kasih-Mu, orang tua kami dimanapun mereka berada, dan kasih-Mu Tuhan menyertai mereka dalam bekerja, dalam melakukan usahanya, di kantor, di jualan, atau dimanapun orang tua kami, Engkau menyalurkan berkat baginya. Sehingga kami anak-anak Tuhan yang Tuhan titipkan bagi orang tua kami, mampu dan layak menjadi sukacita juga menerima berkat daripada-Mu. Sempurnakan doa kami, sempurnakan ibadah kami, karena Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Seberapapun persembahan kita yang berikan, asalkan kita berikan dengan hati yang tulus, maka pasti akan diterima oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, adik-adik, kita harus ingat, persembahan kita belum bisa kita berikan langsung ke gereja. Oleh sebab itu, marilah kita menitipkan persembahan kita ke orang tua kita. Dan saat mengirimkannya ke gereja, jangan lupa kita memberikan angka 7 di belakang nominal yang kita berikan. Contohnya, jika kita memberikan 50.000, maka yang harus dituliskan adalah 5000007. Nah, adik-adik sudah ingat ya, kita memberikan angka 7 di belakang persembahan yang kita berikan. Nah, adik-adik, marilah kita menyanyikan pujian kita yang selanjutnya. Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh, giranglah, oh, giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh, giranglah, oh, giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Kita akan mengakhiri ibadah kita, dan kita akan menyerahkan semuanya kepada Tuhan lewat doa. Kita berdoa.
Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami sampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Baik anak-anak, ibadah sekolah minggu kita selesai sudah, tapi bukan berarti kita tidak melakukan yang sesuai dengan Tuhan kehendaki dalam setiap hal. Karena setiap pekerjaan kita dan setiap waktu yang kita pakai harus menjadi ibadah juga kepada Tuhan. Selamat siang, selamat hari Minggu.